sebelum kita belajar, kita awali dengan doa. Silakan ketuanya di sini. Siap, dimulai. Islam, bagus. Ada lagi? Katolik, Islam, Katolik, berarti sudah dua. Apakah ada lagi? Hindu. Oke. Berarti Islam, Katolik, Hindu. Ada lagi? Buddha. Sudah 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Kristen.
Apakah ada lagi? Konghucu. Artinya ini beragam, macam-macam kan? Bermacam-macam. Kita harus bisa bersikap toleransi. Dan apakah ketika keberagaman ini kita harus, misalnya harus bertengkar? Tidak. Alasannya apa kira-kira? Jika bertengkar akan terjadi perpecahan antara dua belah pihak. Betul. Ketika kita bertengkar, contoh kalian aja bermain. Kalau kalian bertengkar, pasti akan terjadi perpecahan, musuh-musuhan. Enggak sebulan, bisa berhari-hari. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ini akibat dari kita tidak bisa saling menghargai. Padahal ketika kita berteman tuh, sesuai tadi yang Bapak sampaikan, senangnya berteman. Makanya ketika berteman saling menghargai, maka akan terasa nikmat. Maka akan merasakan senangnya berteman. Itu tadi dari agama, dari suku. Nah, misalnya di lingkungan kalian, kira-kira yang kalian ketahui, ini suku apa aja ya yang kalian ketahui? Ya, Suku Jawa. Dan suku Jawa di lingkungan kita itu menjadi mayoritas. Kebanyakan suku Jawa. Ada lagi nggak selain Jawa? Sunda. Ada suku Sunda. Ada lagi? Lampung. Ini adalah tempat tinggal kita di provinsi Lampung. Ada lagi nggak? Selain itu? Ada misalnya ini suku, bermacam-macam suku. Sama seperti agama tadi, kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai. Ada toleransi. Karena kalau kita ingin menang sendiri egois, pokoknya aku yang paling bagus, aku yang paling benar. Yang ada nanti malah terjadinya perpecahan, terjadi pertumpahan dan jangan sampai seperti itu yang tidak diinginkan oleh pahlawan kita yang telah berjuang. Karena dulu pahlawan berjuang itu semua suku bersatu. Kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Para pemuda-pemuda dari berbagai macam suku, berbagai etnis, berbagai macam latar belakang agama berkumpul. Tujuannya apa? Untuk melawan penjajah. Supaya apa? Karena dulu kita ini kan dijajah. Nah kalau nggak bersatu, ibarat lidi kamu ini, ketika satu lidi kamu cabut, kamu patahkan pasti bisa, pasti kuat dan pasti patah. Kalau 5 masih patah, tapi kalau sudah besar segini pasti akan susah. Itulah pentingnya persatuan. Nah, ada tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai. Jadi dari belajar ini ada yang dapat kita capai setelah kita belajar. Tujuan yang pertama yaitu meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Kemudian yang keempat, membiasakan perilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Kemudian apa yang jadi pembahasannya Pak? Kan nggak mungkin kalau ada tujuan nggak ada yang dibahas. Nah ini pembahasan kita. Pertama, persaudaraan dalam Islam. Ini dibagi menjadi 3. Yang satu ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah insaniyah, dan yang ketiga di sini berteman tanpa membedakan agama. 1, tolong menolong kepada siapa saja. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, tidak memaksa untuk memeluk agama. Ini pokok bahasan kita hari ini. Baik, Bapak lanjutkan. Persaudaraan dalam Islam. Itu persaudaraan dalam Islam itu yang seperti apa sih? Kembali lagi ya, tadi di Indonesia ini beragam. Ya, di Indonesia ini beragam. Bukan hanya agama, suku, budaya itu beragam, banyak macamnya. Ketika kita bisa menjaga persatuan, ketika kita bisa saling menghormati, kita saling toleransi, maka bangsa Indonesia akan hidup dengan rukun dan harmonis. Kuncinya apa? Menghargai, menghormati, dan toleransi. Contoh menghargai itu seperti apa sih Pak? Misalnya ini misal
ada agama lain yang sedang menunaikan ibadahnya. Ini misal, ya kita nggak boleh mengganggu, kita menghormati dia punya ibadah. Kemudian apalagi dalam Islam, bagaimana persaudaraan disebut? Dalam Islam persaudaraan disebut dengan ukhuwah, disebut dengan kalau arti kita bersaudara. Ini dibagi menjadi 3 tadi ya. Ada apa tadi? Ukhuwah Islamiyah, terus apa lagi? Wataniyah, satu. Oke, coba diulangi, Hakim. Ukhuwah apa tadi? Oke, ada lagi? Siapa lagi tadi yang mau bisa menjawab? Islamiyah, ukhuwah apa lagi? Wataniyah yang terakhir, ukhuwah apa? Ukhuwah Insaniyah. Pak, ukhuwah Islamiyah itu apa sih, Pak? Ada yang sudah tahu belum kira-kira? Ada di sini sebenarnya. Baik, Bapak jelaskan. Jadi kalau ukhuwah persaudaraan Islamiyah yaitu karena sama-sama beragama Islam. Itu namanya ukhuwah Islam. Sama seperti kita. Kita ini kan Islam semua. Artinya kita ada dalam barisan ukhuwah Islam. Kita ini bersaudara. Bersaudara karena apa? Bersaudaranya karena keyakinan. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Jadi dijelaskan dulu di sini. Waton itu apa? Kemudian nanti dijabarkan. Waton itu artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung. Itu waton. Jadi ukhuwah watonnya apa, Pak? Persaudaraan didasarkan satu bangsa. Ukhuwah Insaniyah, persaudaraan yaitu persaudaraan karena sesama manusia, ciptaan Allah. Kemudian ada dalilnya di sini. Karena tadi kan tujuannya memahami menurut pandangan Islam dengan benar. Makanya ada dalilnya di sini. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan ini harus digarisbawahi ya. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain, tidak ada jenis kelamin lain. Cuma 2, laki-laki dan perempuan. Jangan ke yang lain ya, jangan ke waria, jangan ke bencong itu namanya. Adanya cuma 2. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal itu tujuannya, supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, untuk lebih memperdalam tentang materi senangnya berteman, Bapak akan kelompokkan kalian sesuai dengan minat belajar kalian, karena pasti kita punya minat yang berbeda-beda. Untuk yang kelompok visual, ini nanti tugasnya adalah membuat poster. Jadi nanti yang visual kalian dapat karton, silakan kalian gambar kira-kira apa yang akan diperlihatkan di karton ini, poster seperti apa yang intinya kaitannya dengan senangnya berteman. Silakan. Kemudian yang auditori atau menyanyi, ini silakan kalian tulis, kalian buat lirik, nadanya nanti kalian ingat ya, maju ke depan untuk menampilkan suara emas kalian. Ya. Kemudian yang kinestetik atau itu yang drama. Ini kalian juga sama, silakan dipahami ini. Kalian coba, silakan. Nanti sama juga yang kinestetik juga nanti maju ke depan untuk menampilkan drama. Ya, silakan Bapak beri waktu. Diskusi kita ngobrol pasti kan pandangan itu nggak ke bawah terus kok. Ya sama ada sekilas kita yang baca
kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik. Ya kami dong, kami. Nah, assalamualaikum nanti jangan lupa. Terus kami dari kelompok kinestetik. Saya, siapa nanti saya tulis saya. Raffi. Terus teman saya. Rafa. Terus Oma. Siapa lagi? Tina. Tina boleh Tina. Akan melakukan sebuah drama. Dengan judul Persahabatan dalam Keberagaman. Sudah selesai semua ya? Baik, kalau sudah selesai berarti sekarang tinggal apa ya? Menunjukkan atau menampilkan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Jadi kelompok ini dibagi menjadi 3. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan yang terakhir adalah kelompok kinestetik. Jadi untuk maju, siapa yang maju pertama? Silakan masing-masing kelompok mengajukan 1 orang ke depan. Oke, dari visual Hakim, dari kinestetik Rafi, dari auditori Zahra. Yuk silakan. Kesepakatan ya, silakan. Yang terakhir adalah kinestetik. Baik. Ingat ya, kan di awal kita sudah belajar tentang menghargai. Jadi ketika ada yang maju diperhatikan. Silakan kelompok visual. Posternya dibawa ke depan, hasilnya dibawa ke depan. Nah, yuk nanti bisa dipegang sama aku, nanti pegang. Ya sini. Sini. Yuk, di sini ya, posisinya di sini. Tunjukkan. Oke, nah geser. Silakan. Berarti mau dibaca dulu atau mau dibuka langsung itu? Oh, baca dulu silakan. Jangan lupa ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar ini atau poster ini menunjukkan indahnya berteman. Ya kaki. Kami mengajak teman-teman untuk berhenti membuli karena dibully itu menyakitkan. Yuk bareng-bareng. Stop bullying. Stop bullying. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, selanjutnya yaitu kelompok auditori. Silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Seperti biasa, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori. Saya Franka, Siva, dan Gara akan menampilkan hasil diskusi kami dari lagu yang berjudul Teman Baikku. Silakan ya, semangat ya. Yang buatku semangat setiap pagi
estetik. Silakan maju ke depan. Ini kelompok kinestetik. Apa yang mau ditampilkan? Silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik, saya Rafiq, teman saya Rafa Mutiara Vina akan menampilkan sebuah drama dengan judul Persahabatan dalam Keberagaman. Baik, lanjut. Enggak apa-apa, ambilkan satu, lanjut. Oke, tugas kita tentang tradisi daerah. Bagaimana kalau kita bahas tentang tradisi dari masing-masing daerah kita? Aku bisa cerita tentang tari piring dari Minangkabau. Aku mau jelaskan tentang ogoh-ogoh dari Bali. Ini pasti menarik. Aku bisa bahas tentang cakalele dari Maluku. Tapi aku takut kalian bosan karena ini jarang dikenal. Kenapa bosan? Justru seru. Aku suka belajar hal baru. Aku sendiri akan bahas tradisi wayang kulit dari Jawa. Setuju, kalau kita saling berbagi, kita bisa lebih saling mengenal budaya satu sama lain. Adegan kedua. Dari diskusi kelompok kami belajar bahwa setiap tradisi memiliki makna yang mendalam. Misalnya wayang kulit mengajarkan nilai kehidupan. Tari piring menunjukkan keindahan, kerjasama, dan kehati-hatian. Ogoh-ogoh melambangkan pengusiran hal buruk dalam hidup. Dan cakalele menggambarkan keberanian serta penghormatan kepada leluhur. Kami juga belajar satu hal penting, menghargai perbedaan itu indah, karena itulah yang membuat kita kaya budaya. Adegan ketiga. Aku senang banget kerja kelompok ini. Aku jadi lebih paham budaya kalian. Aku juga, dan aku merasa dihargai saat kalian mendengarkan cerita tentang tradisiku. Ya, saya menghargai itu penting. Kalau kita bisa menghormati perbedaan persahabatan kita jadi makin kuat. Betul. Betul, keberagaman itu ada, dan kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Persahabatan dalam keberagaman selamanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Terus silakan ditutup. Demikian dari kelompok kinestetik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Rafa, Rafiq, Vina, dan Mutiara sudah bekerja keras untuk bisa menampilkan yang terbaik, begitu juga dengan kelompok auditori dan kelompok visual. Semoga dari apa yang kita dapat dari hari ini bukan hanya sekedar seolah seperti mainan, tapi ada ilmu yang kita bawa. Baik, untuk yang terakhir ada LKPD yang harus dikerjakan. Sudah selesai semua? Baik. Di penghujung pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan penguatan sekaligus kesimpulan. Tadi yang sudah kita bahas bahwasanya persaudaraan dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah tadi dibagi menjadi tiga. Ada Islamiyah, Wataniyah, ingat ya, tadi juga Allah sudah berfirman di Al-Quran bahwasanya Allah itu menciptakan seorang laki-laki dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya untuk saling kenal. Kedudukan yang paling mulia Allah itu melihat dari ketakwaannya. Jadi kesimpulannya itu, jadi kita harus selalu taat terhadap perintah Allah. Salah satunya itu tadi, sesuai materi kita, senang berteman, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, menjaga silaturahmi sesama teman. Sama seperti tadi kelompok visual,
Stop bullying. Apapun jenis bully itu stop. Seperti tadi dari kelompok auditory, teman baik. Kemudian dari kelompok kinestetik, tadi tentang senangnya. Senangnya lalu di situ ada apa namanya percakapan di kelompok kinestetik dari berbagai macam suku. Ada yang tadi dari Jawa segala macam. Ini adalah bentuk keragaman. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kira-kira nilai-nilai apa yang akan kalian tanamkan di kehidupan sehari-hari? Menghargai teman. Kira-kira ada lagi nggak? Stop bullying, bagus. Ada lagi nggak kira-kira? Menghargai teman, stop bullying. Kemudian apa lagi? Menjaga silaturahmi. Apa lagi kira-kira? Tolong menolong tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Ya. Apalagi kira-kira sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Itu tadi tolong berkawan, menjaga kedekatan, menjaga silaturahmi. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Harapan Bapak apa yang kita dapat hari ini betul-betul kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Jadi supaya ada berkah ilmunya.